Saya tidak tahu sekolah mana yang mengajari orang ini mengemudi. Dia mengemudi sambil mencari sesuatu, dan tiba-tiba menabrak sepeda motor yang melaju kencang. Adam ketakutan dan menghentikan mobil, membuka pintu, dan terhuyung-huyung ke arah pengendara sepeda motor. Pemuda ini terbaring di genangan darah, sekarat dan mengambil napas terakhirnya. Dia mencoba CPR tetapi tidak berhasil. Buru-buru mengambil telepon dari saku korban dan memutar nomor darurat. Tapi karena terlalu banyak stres, asma Adam kambuh. Ini adalah pusat darurat. Halo, bisakah kamu mendengarku? Polisi terus bertanya tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Adam duduk di tanah dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk merangkak ke dalam mobil. Dia meraih botol penghirup asma dan menyemprotkannya berulang kali ke hidungnya. Setelah beberapa saat, dia baik lagi. Pada saat ini, dia kembali ke korban kecelakaan dan melihat sekeliling. Menemukan bahwa tidak ada seorang pun di jalan. Di saat kebingungan, Adam memutuskan untuk mengemudi dan melarikan diri. Namun karena saking khawatirnya, ia tidak sengaja mengambil ponsel korban dan membawanya ke dalam mobil. Menghadap mobil polisi menunggu lampu lalu lintas, telepon terus berdering. Dia merasa sangat tidak aman, ketika dia melihat lampu hijau menyala, dia dengan cepat pergi ke sungai, dia langsung membuang ponselnya ke sungai. Ketika dia kembali ke rumah, dia buru-buru mencuci darah di tangannya. Melepas kemeja putihnya dan memasukkannya ke mesin cuci. Ayahnya kembali, dia memberitahu ayahnya apa yang terjadi hari ini. Sang ayah adalah seorang hakim di kota kecil. Dia tidak hanya menangani kasus dengan adil dan adil, tetapi dia juga dikenal sebagai orang yang berintegritas. Mendengarkan putranya berbicara tentang bagaimana dia melarikan diri setelah kecelakaan itu, sedikit kemarahan muncul di hatinya. Tapi dia tidak menyalahkan putranya, tetapi menghiburnya. Menyarankan Adam untuk menyerahkan diri ke polisi. Tapi Adam terlalu muda, dan menderita asma. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun sebagai hakim, dia berasumsi bahwa Adam hanya dihukum selama beberapa tahun. Setelah itu, dia membawa putranya ke kantor polisi dan menyuruh Adam untuk duduk di dalam mobil sementara dia pergi untuk memeriksa situasi. Baru saja memasuki kantor polisi, melihat pasangan saling berpelukan menangis. Mereka adalah orang tua korban. Michael langsung mengenali ayah korban sebagai bos gangster yang terkenal kejam. Dia memiliki reputasi sebagai diri yang kejam. Jika pria itu tahu putra Michael menyebabkan kecelakaan dan melarikan diri, mungkin dia akan membalas dendam dengan kejam. Dia segera berubah pikiran dan menyuruh Adam untuk bergegas ke mobil. Bukankah ayah membawaku ke sini untuk menyerah diri? Orang yang ditabrak mobil Adam dan meninggal adalah anak Jimmy Baxter. Jimmy adalah gangster paling jahat dalam sejarah kota ini. Apakah kamu mengerti maksudku? Mereka dengan cepat masuk ke mobil, meninggalkan kantor polisi dan kembali ke rumah. Segera bersihkan noda darah di baju Adam. TV mulai melaporkan insiden yang menyebabkan kecelakaan melarikan diri. Apakah orang itu masih manusia? Tidak peduli di mana orang itu bersembunyi. Bos gangster ini bersumpah dia akan menemukan pembunuhnya bagaimanapun caranya. Dan akan membuatnya membayar harga yang mengerikan atas kematian putranya. Sang ayah, yang adalah seorang hakim, takut mereka akan membalas dendam pada putranya. Memutuskan untuk menyembunyikan kebenaran, dia tahu hal pertama yang harus dilakukan adalah menghapus semua bukti. Dia memasukkan pakaian bernoda darah ke dalam tas dan memasukkan batu ke dalamnya dan menyeka noda darah di mobil. Kursi, setir, tidak ada satu detail pun yang hilang. Tiba-tiba lampu rumah seberang menyala, mengagetkannya dan mematikan senter. Setelah itu, dia dengan hati-hati meletakkan pakaian dan kain yang berlumuran darah di bagasi. Tapi ada selembar kain yang diseret anjing itu di bawah sofa. Dia buru-buru melaju ke jembatan dan melemparkan tas itu ke sungai. Dia menghela napas lega. Tiba-tiba, sebuah mobil polisi melaju melewati. Polisi turun dari mobil dan bertanya padanya. Untungnya, di tengah ketakutan, Michael mengatakan bahwa dia sendiri memiliki masalah prostat yang serius. Jadi harus keluar dari mobil, dan kemudian menuangkan air padanya. Polisi tertipu dan pergi. Dia pergi ke teman lamanya. Memintanya untuk membantu, menggunakan beberapa trik. Untuk menciptakan situasi di mana mobil menghilang pada saat kecelakaan. Mereka telah menjadi hakim bersama selama bertahun-tahun, jadi mereka juga memiliki saling pengertian. Aku tidak punya saudara, tapi untukmu, lebih dari saudara di keluarga saya. Jika aku dalam kesulitan, kamu harus membantuku. Teman Michael pergi ke gangster lokal yang terkenal. Akhirnya, bos gangster mengirim seorang pria kulit hitam untuk mengendarai mobil putih tua itu dan pergi.
Jimmy Baxter memandangi tubuh dingin putranya. Dia memberitahu mayat putranya bahwa dia pasti akan menemukan pembunuh yang membunuh putranya. Membuat orang itu membayar harga untuk putranya. Pada hari kedua, Michael membawa putranya untuk membuat alibi. Pertama, mereka pergi ke kafe dan sengaja mendekati pemiliknya. Untuk mengingatkan pemilik bahwa Michael adalah seorang hakim. Dia berkata bahwa dia akan membawa putranya untuk membeli rumah. Tujuannya adalah untuk menciptakan kebingungan dalam ingatan orang lain. Kemudian dia membawa putranya ke kuburan. Ada seorang pria tunawisma di pintu yang ingin berbicara dengan mereka, tetapi Michael tidak memperhatikan pria itu. Berdiri di depan makam istrinya, Michael mengajari putranya kebohongan untuk diceritakan di pengadilan. Orang mungkin tidak ingat waktu yang tepat. Dia mencoba mendistorsi ingatan orang. Dia menyuruh putranya untuk melihat apa yang terjadi kemarin seperti hari ini. Sama seperti itu, pada hari investigasi, mereka tidak akan mengungkapkan kekurangan apapun. Di sisi lain, pria kulit hitam itu mengemudikan mobil. Sepanjang jalan, dia tidak menyadari dan juga tidak tahu bahwa dia menabrak lampu merah dan dihentikan oleh polisi. Dia hanya diperingatkan dan tidak ada yang terjadi. Tetapi polisi melihat bahwa dia berkulit hitam, jadi dia segera mengangkat senjatanya dan memintanya untuk turun dari mobil. Setelah itu, mereka merekam informasi dan membawa pria kulit hitam itu ke kantor polisi. Pada saat ini, Michael menerima telepon dari polisi yang mengatakan bahwa mobil curiannya telah ditemukan. Michael pura-pura khawatir dan pergi ke kantor polisi untuk mengambil mobilnya kembali. Wanita ini telah menjadi temannya selama bertahun-tahun, jadi semua formalitas tampaknya diabaikan. Dia hanya perlu menandatangani dan bisa pergi. Tapi saat dia mengemudi keluar, mobilnya berguncang karena melewati gundukan kecepatan. Bagian dari sepeda motor jatuh dari bingkai mobilnya. Apa itu? Kini, mobil penyebab kecelakaan sudah ditemukan polisi, dan ada juga komponen sepeda motor yang terjatuh dari mobil ini. Ini membuat pria kulit hitam itu menjadi tersangka. Para petugas Departemen Kepolisian berkolusi dengan geng gangster dan memancing pria kulit hitam itu keluar sehingga dia bisa mengatakan yang sebenarnya. Kemudian seorang pria besar masuk, "Saya tahu Andalah yang menyebabkan kecelakaan itu, pergi. Atau jelaskan apa yang saya tanyakan sekarang, atau saya akan menggunakan metode lain." Dihadapkan dengan pertanyaan Jimmy, pria kulit hitam itu menunjukkan ekspresi terkejut. Dia bilang dia hanya pencuri mobil. Mengapa dia tiba-tiba menjadi orang yang menyebabkan kecelakaan dan melarikan diri? Jawaban itu membuat Jimmy bingung. Jimmy merasa bahwa pria kulit hitam itu keras kepala, jadi dia memerintahkan seseorang untuk menguncinya di dalam mobil. Kemudian, mereka menutup jendela mobil, hanya menyisakan celah kecil, dan memperbaiki pipa bahan bakar dengan lakban. Menyalakan saklar, sejumlah besar karbon dioksida memenuhi mobil. Semakin banyak karbon yang masuk ke dalam mobil hingga mustahil untuk bernafas. Dia membuka mulutnya dan menghembuskan napas ke satu-satunya ruang di dalam mobil. Tapi tetap tidak bisa bernafas, akhirnya pingsan di dalam mobil. Mereka tidak mengajukan pertanyaan lagi tetapi membawa pria kulit hitam itu kembali ke kantor polisi. Ketika dia kembali ke sel, pria kulit hitam itu menelepon. Orang yang dipanggil pria kulit hitam itu juga gangster lain di kota. Tujuan Michael adalah mencari pengganti untuk membantu putranya menyingkirkan kejahatan. Pria kulit hitam itu tidak beruntung dan secara tidak sengaja terlibat dalam kasus ini. Dan sekarang dialah yang menyebabkan kecelakaan itu. Keluarganya diancam, dia hanya bisa diam. Pada hari kedua persidangan, pengacara memintanya untuk menjelaskan proses kecelakaan mobil yang fatal dan melarikan diri. Kemudian mereka melepas bajunya, memperlihatkan tato besar. Itu membuktikan bahwa dia juga anggota geng gangster. Adalah salah satu geng gangster lain di kota. Melihat Jimmy berdiri di belakang ibunya. Setelah itu, pengacara memvonisnya sebagai orang yang menyebabkan kecelakaan fatal saat mengemudi dan melarikan diri. Apakah terdakwa mengaku bersalah? Pria kulit hitam itu terdiam sejenak demi keselamatan keluarganya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui kesalahannya. "Saya mengaku bersalah. Apakah Anda pikir ini adalah akhir dari film?" Setelah persidangan, ibu pria kulit hitamnya menemukan Michael dan memintanya untuk membantu putranya membuktikan bahwa pria kulit hitam tidak bersalah. Karena ibu tidak percaya putranya bersalah atas pembunuhan. Namun sang ibu tidak mengetahui bahwa Michael lah yang memprakarsai kejadian ini. Dia kedinginan dan menyingkirkan tangan ibu. Di sisi lain, Jimmy bukan orang bodoh. Permusuhan antara gengnya dan geng gangster lain mulai terjadi.
Hasil ini tidak baik untuk kedua belah pihak. Dia menyadari bahwa pria kulit hitam itu hanyalah seorang gelandangan, orang yang membunuh putranya adalah orang yang berbeda. Aku akan meruntuhkan kota ini, aku bersumpah untuk memberikan tampilan baru. Dan pada titik ini, pengaruh geng gangster bukan lagi masalah pribadi lagi. Semuanya telah berubah menjadi perang antar geng gangster.